Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Untuk 3 harokat ini, maka untuk memudahkan kita melafadzkan huruf-huruf tersebut, maka kita pakai bantuan, yaitu bantuan abjad. Ya, kita pakai bantuan abjad, yaitu untuk fathah dia lafadznya a atau huruf yang kita ambil a, kemudian untuk kasroh dia i, kemudian untuk dhamma dia u. Dan ini kita pakai untuk memudahkan kita ketika kita melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian Ana ingatkan juga seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa untuk harokat fathah, kasroh, dan dhammah jangan lupa menyempurnakan ketiga harokat ini. Jadi ketika melafadzkan harokat fathah, kasroh, dan dhammah, kita juga harus berusaha agar ketiganya terlafadzkan dengan sempurna. Ya, di awal-awal kita sampaikan bahwa sempurnanya harokat fathah yaitu dengan membuka mulut dan tidak terlalu lebar. Kemudian sempurnanya kasroh yaitu dengan menurunkan rahang bawah, dan sempurnanya dhammah yaitu dengan memajukan mulut atau sering kita bahasakan dengan memonyongkan mulut. Dan ini tujuannya yaitu agar harokat tersebut sempurna. Sebenarnya semua kita mudah untuk mengidentifikasi bahwa harokat ini sudah sempurna atau belum dengan kita mendengar lafadz yang sudah kita lafadzkan sendiri atau mendengar lafadz yang dilafadzkan oleh orang lain, maka kita bisa mengetahui bahwa lafadz tersebut, bahwa yang sudah dilafadzkan tersebut harokatnya sudah sempurna atau belum. Ya, karena sempurnanya harokat fathah dia yaitu dengan lafadz yang a, ya, benar-benar a. Apabila selain ke a, misalkan ke e atau agak ke o-oan gitu, itu berarti masih belum sempurna untuk harokat fathah. Ya, contohnya a, ba, ta, sa, ja, ha, dan seterusnya. Sempurnanya harokat fathah yaitu dengan membuka mulut tapi tidak terlalu lebar, dan lafadznya yang keluar nanti akan terlafadzkan dengan lafadz a. Kemudian untuk kasroh, maka lafadz yang sempurna yaitu lafadznya ke i, bukan ke yang selain i. Kemudian untuk dhammah, maka lafadz yang sempurna untuk harokat dhammah yaitu dengan lafadz u yang benar-benar u, ya, bukan u yang agak ke o-oan gitu. Contohnya seperti ini, a'udzu. Itu berarti harokat dhammahnya belum sempurna. A'udzu. Jadi tidak ke u, ya. Agak lebih ke o, tapi nggak ke o banget. Ya. Yang seperti itu, lafadz yang seperti itu, maka dikatakan bahwa dhammahnya belum sempurna. Harus benar-benar u. A'udzu, ya. A'udzu. Ya. Kemudian contoh yang lain fathah, misalnya kita melafadzkannya dengan lafadz Bismillah. Lihat lafadz a
yang seharusnya sempurnanya fathah dengan lafadz a, kita lafadzkan ke selain a. Misalkan la, berarti itu lafadz fathahnya belum sempurna. Ya, harus lafadznya a. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian untuk kasroh, lafadznya i. Lafadz kasroh yang sempurna lafadznya i. Kalau kita melafadzkannya sirato, ya agak keean gitu, berarti kasrohnya masih belum sempurna. Harusnya harus benar-benar i ya. Walaupun ada sebagian huruf yang ketika fathah itu lafadznya enggak a ya, yaitu lafadznya o ya, untuk huruf-huruf yang mana dia adalah huruf tebal. Baik, itu untuk yang pertama, yaitu kita harus memperhatikan lafadz yang terucapkan atau terlafadzkan pada saat kita melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Fathahnya harus sempurna, kasrohnya harus sempurna, dan dhammahnya harus sempurna. Untuk pertemuan kali ini kita sedikit mengulang pelajaran kita yang kemarin, karena kemarin agak sedikit kurang jelas ya. Anda sampaikan tadi, sudah kita sampaikan bahwa kita pakai bantuan dari abjad Indonesia ya. Kalau fathah ya a, ini untuk fathah. Kemudian kalau kasrah ini i. Kemudian kalau dhamma ya, dhamma ini u. Dan itu kita pakai ketika kita mau melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Misalkan sin, misalkan ini, misalkan hamzah dan ba, ini huruf alif dan ini huruf ba. Kemudian kalau dia fathah dan dia dhammah, maka fathah dia lafadznya a, tinggal kita kasih a. Kemudian ba lafadznya dia harokatnya dhammah, berarti lafadznya u, tinggal kita tulis dia a bu, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau dia huruf yang sukun? Huruf yang sukun caranya kemarin, ini namanya huruf kha ya. Kalau fathah berarti lafadznya o. Untuk huruf kha lafadznya o ketika dia fathah, berarti kita tulis kha. Kemudian di sini ternyata harokat shin adalah tanda baca sin. Shin itu adalah sukun. Caranya yang kemarin, yaitu yang pertama kita fathahkan dulu. Kita fathahkan dulu. Namanya bacaannya khosya. Nah, khosya. Apabila dia harokatnya sukun, apabila dia tandanya sukun ya, karena sukun dia bukan harokat, jadi kita tidak tepat membahasakan sukun dengan harokat ya. Apabila tandanya sukun, maka huruf yang terakhir dihapus ya, karena dia nggak berharokat ya. Jadi bacanya khosh, seperti itu. Khosh, seperti itu. Atau yang ini misalkan ini abu, seperti itu. Apabila harokat dhammah kita ganti dengan sukun, maka huruf yang terakhir dihapus ya, jadinya bacanya ab. Walaupun nanti ketika ba sukun dia ada sedikit perbedaan, yaitu harus kita pantulkan, tapi nanti akan kita sampaikan ab, seperti itu. Jadi intinya dihapus yang terakhir apabila dia sukun, dan apabila dia tasydid maka dikasih misalkan saro ya. Saro kita tulis saro ya, kita tulis kita agak beri jarak ya, saro. Kemudian kalau dia bertasydid, di sini ada tasydidnya, maka ro yang di tengah ini, r yang di tengah ini kita kasih lagi satu ya,
Jadi bacanya sarro. Ini untuk huruf yang bertasydid. Kalau huruf yang sukun, maka kita hapus satu huruf di akhir. Kalau huruf yang bertasydid, maka kita tambah satu huruf yang di tengah. Ini pun contoh yang lain. Tola, ya, kita tulis tola. Kemudian apabila lam ini bertasydid, maka dikasih satu huruf di tengah, yaitu di sini. Di sini ada huruf L double, berarti cara bacanya tola, seperti itu. Ini teknik atau cara kita menggunakan abjad, menggunakan A, I, U, kemudian ada yang dihapus, kemudian ada yang ditulis double. Ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga yang harus diperhatikan di sini juga, walaupun ini tulisannya tulisan Indonesia, tapi lafadznya harus tetap pakai lafadz Arab, ya, pakai lafadz Arab, ya. Contohnya seperti ini. Ini bukan kita baca ko bukan, tapi tetap kita lafadzkan kho, ya. Kemudian ini juga tidak kita baca to, tapi kita tetap melafadzkannya dengan lafadz yang sudah kita pelajari, yaitu po, seperti itu. Dan ini bukan kita melafadzkannya sarro, enggak, tapi harus kita sembunyikan getaran atau takrir pada huruf ro. Sarro, seperti itu. Walaupun kita pakai tulisan Indonesia, tapi kita harus tetap memperhatikan sifat-sifat dari huruf tersebut. Nah, ini untuk pelajaran kita yang kemarin. Baik, untuk pelajaran kita yang sekarang, yaitu pada halaman 10. Pada halaman 10 ini sudah latihan gabungan, dinamakan dengan latihan gabungan. Artinya fathah, kasroh, dan dhammah ini dicampur. Dan kuncinya ada di halaman sebelumnya. Kuncinya ada di halaman 9. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Kemudian dicabut ba yang kasroh misalkan. Kemudian dicabut sod yang dhammah. Kemudian dicabut mim yang fathah. Jadi bisuma misalkan, ya, seperti itu. Jadi ini yang halaman 9 ini dicabut satu huruf, ya, kemudian digabung, kemudian jadilah dia halaman 10. Jadilah dia seperti halaman 10. Baik, kalau kita perhatikan untuk halaman 10 ini ada beberapa yang lafadznya susah, ya. Ada beberapa huruf, ada beberapa rangkaian huruf yang lafadznya agak sedikit susah. Tapi tenang, ya. Ini hanya ada di buku ini. Artinya di Al-Quran ini nggak ada, ya. Artinya di Al-Quran lafadz-lafadz yang agak susah seperti ini tidak ada. Dan ini tentu tujuannya untuk melatih lisan kita, melatih lisan kita agar melafadzkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Makanya dibuat di sini setelah misalkan Anda ambil contoh, setelah si langsung su, ya, setelah si langsung su, setelah huruf tipis langsung huruf tebal, kemudian habis itu huruf tebal yang kasroh lagi ti, si, su, ti. Ini kan lafadz yang agak susah, ya, lafadz yang agak susah. Dan ini hanya ada di latihan, di buku latihan, tidak ada di Al-Quran, ya. Karena Al-Quran semua lafadznya mudah, semua lafadznya mudah. Baik, kita sampaikan sedikit. Di Al-Quran itu semua lafadznya mudah. Karena ketika kita memperhatikan lebih jauh, lafadz-lafadz yang ada di Al-Quran, ya, itu dipilihkan. Misalkan ada satu lafadz, ya, satu kata kerja misalkan. Nah, itu dipilihkan. Nggak ada huruf-hurufnya. Misalkan ada 4 huruf, misalkan dakhroja, misalkan kita ambil dakhroja. Di 4 huruf, ya, 4 huruf tersebut tidak ada lafadz yang susah semua. Jadi 4 huruf itu tidak mungkin terdiri dari 4 huruf yang susah semua. Jadi nanti ada dibedakan mana huruf-huruf yang lafadznya mudah, mana huruf-huruf yang lafadznya susah, ya. Kalau di Al-Quran itu dibahasakan, atau di buku tajwid dibahasakan dengan
idlaq. Idlaq itu huruf-huruf yang mudahnya kita bahasakan dengan lafadz yang mudah, karena huruf idlaq adalah huruf-huruf yang keluar dari bibir dan huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Ya. Hurufnya farra min lubil. Fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Keenam huruf itu adalah huruf yang kita bahasakan mudah melafadzkannya. Sedangkan sisanya itu adalah huruf-huruf yang susah ya, yang kita bahasakan dengan huruf yang susah. Nah, pada rangkaian huruf tadi dakhroja, di sana terdapat satu huruf yang mudah, satu huruf idlaq ya. Nggak mungkin semuanya huruf yang susah. Huruf yang susah dilafadz atau dibahasakan dengan ismat. Tidak mungkin semuanya terdiri dari huruf ismat. Kita tulis saja supaya lebih jelas ya. Ada huruf fa, ra, mim, lam, nun, lam, kemudian ba. Ini adalah huruf-huruf yang ini adalah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah dan kedua bibir. Dan ini kita bahasakan dengan huruf yang mudah. Sedangkan sisanya ya, kita tulis saja sisanya. Ini adalah huruf-huruf yang susah, kita bahasakan dengan huruf-huruf yang susah. Dan dalam rangkaian dan dalam bahasa Arab, misalkan kita contohkan ya, dakhroja. Dan dalam bahasa Arab, di satu kata yang terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf, dia pasti terdapat satu huruf atau mungkin 2 huruf atau mungkin 3 huruf yang mana huruf tersebut mudah. Contohnya di sini ada huruf ro ya. Nggak mungkin semuanya huruf-huruf yang susah gitu ya. Nggak mungkin semuanya huruf-huruf yang susah. Kita sebutkan saja huruf-huruf susah. Hamzah ya. Hamzah, kemudian ta, ba sudah di sini, kemudian sa, kemudian jim, ha, kha, dal, zal, zai, dan seterusnya. Ya, tidak mungkin ada huruf ada kata yang huruf-hurufnya itu terdiri dari jim, ta, dal, zal, semuanya dari huruf ini dan sisanya. Pasti ada satu huruf yang mana itu diambil dari huruf yang mudah, dan ini gunanya untuk meringankan lisan kita. Bayangkan kalau semua huruf terdiri dari huruf-huruf yang kita sebut susah, maka lisan kita akan susah melafadzkan huruf tersebut. Jadi dimudahkan dengan menambahkan satu huruf yang mudah. Satu huruf yang mudah, yaitu huruf-huruf yang keluar dari bibir dan dari ujung lidah. Lihat, kita perhatikan huruf-huruf ini, maka ini huruf yang mudah kita untuk melafadzkannya. Fa, ya, ro, ma, na, la, ba. Ya, mudah untuk melafadzkannya karena memang huruf yang keluar dari bibir dan ujung lidah. Sedangkan sisanya ini ada huruf yang keluar dari tenggorokan, ada huruf yang keluar dari pangkal lidah, ada yang huruf keluar dari tepi lidah. Maka ini huruf-huruf yang sulit. Dan dalam rangkaian bahasa Arab, ya, kata kerja atau mungkin kata-kata yang lain, ini pasti didapati satu huruf ya, yang mana dia huruf tersebut adalah huruf yang mudah. Ini tujuannya untuk meringankan atau memudahkan kita dalam melafadzkan ayat suci Al-Quran. Contohnya yang 3 huruf ya, yang 3 huruf kataba ya, kataba menulis, pasti ada huruf ba-nya. Ba-nya adalah huruf yang ringan. Atau jalasa ada huruf lamnya, kemudian qoro'a ya ada huruf ro-nya. Ya, semua kata yang ada di dalam Al-Quran ini sudah Allah pilihkan, yaitu kata-katanya mudah, kata-katanya mudah. Ya, ini tujuannya untuk salah satunya yaitu untuk menghindari kita salah dalam melafadzkan huruf-huruf tersebut. Taib. Kalaupun ada yang semuanya terdiri dari huruf susah ya, ini bukan berasal dari bahasa Arab. Ya, misalnya asjada,
Ini ada huruf ain, sin, jim, dal dan huruf dal. Asjadun. Ini bukan dari bahasa Arab karena semuanya huruf susah tuh, ya. Atau zahzakun, ya. Zahzakun, zim, ha, zai, ha, zai, kemudian qaf. Ini semuanya tersusun dari huruf yang susah, ya. Dan ini bukan dari bahasa Arab. Adapun bahasa Arab, ini pasti ada satu huruf atau mungkin dua huruf yang mana huruf tersebut berasal dari huruf yang terlafadzkan dari kedua bibir maupun ujung lidah, atau huruf-huruf idlaq namanya. Baik, berarti kalau kita perhatikan si suti ini huruf susah semua. Si suti nggak ada huruf yang keluar dari ujung lidah dan bibir. Berarti ini nggak ada di Al-Quran. Atau kihumi ini ada huruf mimnya. Kemudian zuzusi ada huruf zal, ada huruf zo, ada huruf sa. Ini ketiganya huruf yang keluar dari ini ketiganya huruf yang susah, ya. Berarti ini nggak ada di Al-Quran, seperti itu. Dan ini sekali lagi ini rangkaian huruf-huruf ini hanya ada di latihan, tidak ada di Al-Quran. Adapun di Al-Quran semua hurufnya mudah, ya. Wala qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran untuk lidzikri, untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk ditadaburi, untuk dihafalkan. Sudah Allah mudahkan Al-Quran semuanya, ya. Fahal mim muddakir. Dan ini pertanyaan yang mana ini untuk memotivasi kita untuk belajar. Dan adakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Ya, baik, kita baca latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu, ibu. Ibu, ibu. Butu, butu. Butu, butu. Tuji, tuji. Tuji, tuji. Dimu, dimu. Dimu, dimu. Rufi, rufi. Rufi, rufi. Zusi, zusi. Zusi, zusi. Naam, hati-hati ketika huruf tipis yang mana huruf tipis tersebut dhammah, ya, ini harus kita jaga agar huruf tipis tersebut tetap tipis, ya. Zu harus kita lafadzkan tipis karena zai dia huruf tipis. Yang tebal itu zu, zu, zu itu tebal, harusnya kita tipiskan. Zu, zu. Contoh yang lain su, su, zu, au, ya. Huruf-huruf tipis yang dhammah maka kita harus berhati-hati. Kita ulang. Zu, si, zu, si. Zu, si, zu, si. Naam. Si, su, si, su. Si, su, si, su. Di, hu, di, hu. Di, hu, di, hu. Haknya harus besar. Hak yang besar tanpa ada bunyi. Bunyi itu adalah untuk hak kecil. Adapun hak besar, hu, ha, hi, hu, tanpa ada campuran hak kecilnya. Kita ulang. Di, hu, di, hu. Di, hu, di, hu. Naam. Yi, su, yi, su. Yi, su, yi, su. Khuti, khuti. Khuti, khuti. Zuwi, zuwi. Zuwi, zuwi. Aifu, aifu. Aifu, aifu. Kuli, kuli. Kuli, kuli. Hiku, hiku. Hiku, hiku. Numu, numu. Numu, numu. Ghabu, ghabu. Ghabu,
zaki, zaki. zaki, zaki. Hawa, hawa. Hawa, hawa. Kuda, kuda. Kuda, kuda. Shifa, shifa. Shifa, shifa. Nah, sekarang yang 3 huruf ya. Si, su, ti. Si, su, ti. Si, su, ti. Si, su, ti. 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 Ya, supaya toknya tepat, dia harus disedikitkan anginnya. Jangan tri, tapi tri. Ya, anginnya tuh sedikit tri. Karena dia huruf jahar, huruf yang keluar sedikit angin. Kalau anginnya masih banyak nanti akan mirip dengan huruf ta. Ya, seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Si, su, ti. Si, su, ti. Si, su, ti. Si, su, ti. Nah, sedikit saran, apabila melafadzkan huruf to, kita menginginkan dia tidak keluar banyak angin, jadi kita tekan kuat, kemudian kita lepas ya, karena ketika sudah menekan kuat, kemudian kita lepas. Nah, pada saat melepas itu jangan terlalu cepat-cepat, ya, jangan kayak gini ya. Jangan mendadak melepas lidahnya itu. Jadi agak terkontrol sehingga anginnya tidak keluar banyak. Ya. Jadi ada sedikit sedikit mencegah agar lidahnya itu tidak terlalu cepat ketika turun. Kita lanjutkan. Qihu, mi. Qihu, mi. Mi. Qihu, mi. Nah, wi yu, ki. Wi yu, ki. Ki. Zu, si. 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 Ya, subhanallah. Ini huruf yang sangat sulit ya kita lafadzkan. Habis zu, habis tipis tebal. Dan si, ya setelah itu si. Sebenarnya kalau dari lidah sendiri, ini lidahnya nggak kemana-mana. Ujung lidahnya tetap di situ karena dia ketiganya ini huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Ujung lidah tetap di ujung gigi seri atas. Cuman yang kita rubah adalah belakang lidahnya. Belakang lidahnya naik untuk huruf zo. Habis zu, ya. Lidahnya tetap di ujung. Jangan dirubah. Kalau dirubah nanti akan berubah hurufnya. Ya, lidahnya tetap zu, si, si. Ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya tidu, ti. Tekan ti. Nah, ini juga huruf yang satu makhraj ya. Ta, dal dan to dia huruf yang satu makhraj. Zu, si. 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 Tayyib. Ini harus berhati-hati, jangan sampai zainya mirip dengan zal ya. Karena yang pertama makhrajnya beda, kemudian yang kedua sifatnya juga beda. Yang harus diperhatikan adalah zainya. Zu, harus ada bunyi z. Ya, itu kalau di ilmu tajwid dinamakan dengan sofir, tajam di telinga. Z, seperti itu. Zu.
Coba kita ulang. Zu. Zu. Naam, seperti itu. Khi'u, khi'u, khu, khi'u, khu. Khi'u, khi'u, khu, khi'u, khu. Naam, ini juga Masya Allah ya. Ini huruf yang sulit karena dia mainnya di mana? Di tenggorokan. Habis ini tenggorokan tengah semua ya. Tenggorokan, habis di tenggorokan atas, kemudian ke tenggorokan tengah, kemudian ke tenggorokan atas lagi. Atas, tengah, atas. Subhanallah. Dan ini hanya ada di latihan. Adapun di Al-Quran nggak ada yang seperti ini, nggak ada yang susah seperti ini. Jadi jangan nanti ketika melihat latihan yang cukup susah seperti ini nanti jangan-jangan di Al-Quran juga seperti ini. Tidak, di Al-Quran sudah dipilihkan. Tadi sudah kita sampaikan, dipilihkan ada satu huruf yang fungsinya itu untuk meringankan lisan kita. Ada satu huruf yang mudah. Kalau ini semuanya hurufnya susah. Ki, khu. Wah, semuanya huruf yang susah. Ki, mu, nu, kimu, nu. Ki, mu, nu, kimu, nu. Butu, i, butu, i. Butu, i. Ya, harus dihati-hati untuk taknya, jangan terlalu kebanyakan anginnya. Memang dia huruf yang hamas, yang ada anginnya, tapi jangan juga berlebihan. Kita di pertengahan. Tak itu tidak boleh kering, tidak boleh nggak ada anginnya. Nggak boleh juga ada anginnya tapi terlalu banyak, tapi di tengah-tengah. Yang salah ta, ti, tu, terlalu banyak angin. Atau yang kering ta, ti, tu, itu kering, nggak ada anginnya sama sekali. Ini juga tidak benar. Di tengah-tengah. Bi, u, ni, ni. Ni. Minu, su, su. Su. Zui, bi, bi. Bi. Kubi, ta, kubita. Nah. Kubita. Kuti, ba, kutiba. Kutiba. Taib, setelah ini huruf-huruf yang kebanyakannya ada di Al-Quran. Untuk qaruba, azuma, jalasa, katsura, ini ada di Al-Quran. Karena di sana terdapat satu huruf yang mana huruf tersebut adalah huruf yang keluar dari ujung lidah maupun dari kedua bibir, yang mana huruf tersebut fungsinya untuk meringankan. Dan ini ada artinya. Qaruba, azuma, jalasa, katsura, rajulu, rasulu, semuanya ada artinya. Qaruba. Nah. Azuma. Azuma. Baik, untuk ain ini mudahnya seperti ini. Kita bersusah payah ketika di awal saja. Adapun dia ketika sudah diharokati, sudah ada lafadz a, sudah lafadz i, sudah lafadz u, maka kita sudah mudah, nggak susah lagi. Jadi seperti ini, itu di awal, kemudian kita kasih lafadz a ketika fathah. Ini tujuannya juga untuk supaya fathahnya, lafadz a-nya itu tidak masuk hidung. Ya. Kalau kita itu kebanyakannya itu masuk ke rongga hidung atau al-khayshum. Jadi seperti itu. Kita ulang sedikit lagi. Kita ulang sekali lagi. Azuma, azuma.
azuma azuma Ahsant. Jala jalasa jalasa. jalasa Kasura kasura. kasura Rajulu rajulu. rajulu Rasulu rasulu. rasulu Lihat ketika sin su ya, ini kita tipiskan sinnya, bukan su ya. Dudi ma dudi ma hasuna hasuna. hasuna Naam. Ju'ila ju'ila duriba duriba. Taib, ada perbedaan yang mendasar antara dhad yang dilafatkan dengan tepi lidah yang benar dan dhad yang dilafatkan dengan ujung lidah ya. Kalau ujung lidah itu bunyinya akan beda dengan dhad yang dari tepi lidah, sedangkan dhad kita lafatkan dari tepi lidah. Yang dari ujung lidah akan bunyinya seperti dal, du, di, walado, itu ujung lidah. Harus kita lafatkan dari tepi lidah. Di, seperti itu. Kuri'a tubisa muni'a shaju'a Ahsan, Masya Allah. Ainnya jayid hada, mumtaz anta, Masya Allah. Fahuwa yumina ja'ala lauma Naam, alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk tingkatan pertama ya. Ana sebutkan ini sebagai tingkatan pertama dari buku ini sudah kita lewati, dan untuk untuk dasarnya, untuk kuncinya, dua jenis hal yang harus kita kuatkan untuk melafatkan huruf yang fathah, kasrah dan dhammah. Yang pertama adalah nama huruf harus kita kuatkan. Yang kedua, lafadz a, i, u itu harus kita kuatkan. Kalau fathah pasti lafadznya a. Kalau kasrah pasti lafadznya i. Kalau dhammah pasti lafadznya u. Dengan dua jenis tadi,
maka untuk huruf apapun itu dan harokat apapun itu akan kita lafadzkan dengan baik dan benar insyaallah ta'ala, dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya tadi ya, supaya harokatnya sempurna kayak gimana gitu. Nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu untuk huruf yang sudah berangkai, huruf yang sudah digabung, huruf yang sudah bersambung. Dan ini selain kita hafal nama huruf, selain kita kuat di fathah, kasrah dan dhammah a, i, u tadi, kita juga tambah satu, yaitu harus kuat di huruf yang bertitik. Artinya kita harus ya mengumpulkan huruf-huruf yang bertitik ya. Kita harus perhatian dan sangat teliti dengan huruf yang bertitik ya. Titiknya di atas itu apa saja ya. Titiknya satu di atas itu pasti huruf nun, nggak mungkin huruf ba, karena ba dia titiknya di bawah walaupun sama-sama satu titiknya gitu. Kemudian yang titiknya dua di atas itu pasti huruf ta ya, pasti huruf ta. Kalau bentuknya seperti ada gelombang seperti itu, nggak mungkin huruf ya, karena huruf ya dia titiknya di bawah walaupun titiknya sama-sama dua ya. Walaupun nanti ketika di atas juga ada huruf qaf ya untuk yang titiknya dua di atas. Jadi intinya untuk melangkah ke pelajaran selanjutnya kita harus kuatkan masalah titik ya. Bila perlu kita kumpulkan ya. Titiknya satu di atas ya, ada nun, kemudian ada kha, kemudian ada zal, zai, kemudian ada dha dan seterusnya. Kita kumpulkan huruf-huruf yang punya titik satu di atas. Kemudian juga sebaliknya kita kumpulkan huruf-huruf yang punya titik di bawah ya, seperti ba, jim ya. Kemudian kita kumpulkan huruf-huruf yang punya titik di atas, ada dua titik di atas, ta, qaf ya. Kemudian kita kumpulkan huruf-huruf yang punya titik dua di bawah, kemudian titik tiga di atas. Ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam melafadzkan huruf-huruf ketika huruf-huruf tersebut sudah bersambung ya. Kita ambil satu contoh seperti ini. Misalkan ada seperti ini ya, semuanya bentuknya seperti ini ya. Yang membedakan ketiganya yaitu hanya titiknya saja. Ada yang titiknya di atas satu seperti ini, ada yang titiknya di bawah seperti ini, ada yang titiknya ya seperti ini. Bentuknya sama-sama ada gelombang satu, sama-sama ada gelombang satu, sama-sama ada gelombang satu. Dan yang membedakan adalah titik. Ada titiknya satu di atas, titiknya satu di bawah, ada titiknya tiga di atas, ada juga titiknya dua di atas, ada juga titiknya dua di bawah. Dan ini akan mudah terselesaikan atau akan mudah kita baca kalau kita benar-benar hafal, benar-benar perhatian terhadap titik satu di atas. Oh pasti nun, ini pasti ba, ini pasti sa, ini pasti ta, ini pasti ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk kunci pelajaran selanjutnya yaitu kita lebih perhatian lagi kepada huruf yang bertitik. Kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.